Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat karunia yang Dia berikan pada kita hari ini. Hingga hari ini Allah mudahkan kita untuk berukhuwah bersama di online ini, dan mudah-mudahan apapun bentuknya semoga semakin menguatkan iman, ketakwaan, dan taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan selawat taslim kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang sangat menyayangi kita, memuliakan kita, bahkan mengerindukan kita, yaitu baginda Nabi SAW. Dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa banyak meneladani sikap-sikap dan perilaku beliau, dan juga pastinya para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in yang telah menjadi contoh generasi terbaik yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi ini. Baik teman sekalian, kalau kita bicara tentang Ramadan sebagai hari ini sebagai materi kita tentang tarhib Ramadan, maka sebenarnya kalau kita lihat jadi ayat yang Allah sampaikan kepada kita semua, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman Jadi orang-orang yang beriman karena memang untuk melaksanakan sebuah perintah yang tertentu Allah memang memilih-milih Ada yang ayuhan nas, ada ya ayyuhallazina amanu gitu kan. Maka Ramadan ini spesifik perintah sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman Orang-orang yang meyakini dan mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai zat yang Maha Esa, dan sebagai zat yang memberikan atau menciptakan alam semesta ini. Maka di situ ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kami wajibkan kepada kalian atau kami perintahkan pada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Ini dia ada menarik di sini. Jadi subhanallah, ternyata perintah puasa itu sendiri memang telah ada, atau mungkin sebelum umatnya Rasulullah SAW. Jadi perintah puasa yang Allah perintahkan ini sebenarnya sudah sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Jadi mungkin kita nggak tahu apa, tapi karena itu nggak penting untuk kita, karena semua syariat-syariat itu setelah ada Nabi yang baru, maka syariat sebelumnya itu kan, atau Rasul yang baru itu syariat sebelumnya akan dihapuskan. Tapi syariat puasa ini memang tidak dihapuskan oleh Allah, karena memang bahasa saya sejak zamannya Nabi Adam hingga zamannya kita sekarang ini manusia itu sama dalam artian jeroannya sama, fisiknya sama, cuman yang beda adalah casingnya. Jadi kalau casingnya Nabi Adam kan 27 meter kalau casingnya kita paling 2 meter lah, atau mungkin badan kita ini. Maka bersih-bersih badan, bersih-bersih hati, bersih-bersih jiwa ini sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sejak dulu gitu kan. Jadi nggak sekarang pun sudah diperintahkan. Sudah ada sejak dulu. Maka tinggal ikutin saja perintahnya. Tinggal ikutin saja kehendak Allah di sini dan apa maunya Allah Jadi gini. Ini saya mencoba pakai bahasa-bahasa konotasi aja Jadi gini, teman-teman sekalian, kalau Anda lagi sekolah kalau teman-teman lagi sekolah, kapan waktu yang paling menyenangkan waktu kita sekolah? Coba saya tanya dulu nih, kuis dulu. Ada yang mau saya jawab nggak? Silakan bagi para jamaah yang ingin menjawab. Kapan waktu yang paling menyenangkan kalau kita lagi sekolah? Oke, ada Bapak Muhammad Hafid Ini kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Apa tuh? Baik, Bapak Muhammad Hafid, kami persilakan. Pertanyaan dari Ustaz, kapan? Ya, silakan. Pertanyaan dari Ustaz, kapan waktu paling menyenangkan ketika sekolah? Waktu libur. Libur. Terus apa lagi? Terus waktu nggak ada gurunya. Waktu nggak ada guru, udah 2. Apa lagi? Waktu dapat uang jajan lebih sama orang tua. Oke. Ada tulis itu, saya bacanya waktu
terima rapot. Karena kan terima rapot habis itu kan mau libur. Oh iya, siap. Libur betul Pak. Terus apa lagi? Bagus puasa, Kenapa? nilainya bagus. Waktu nilainya bagus. Oke. Nah, terus apa lagi? Ada satu yang sebenarnya kita rasakan tiap hari loh. Waktu. Kita tanyakan Ustaz, ke jamaah yang lain ya. Nah, saya kasih clue-nya. Waktu. Kalau sekolah, istirahat. Istirahat. Ya kan? Betul Ustaz. Oke, alhamdulillah udah terjawab tuh. Jadi waktu liburan, pokoknya waktu nggak sekolah aja, seneng banget gitu kan? Ya, waktu liburan, waktu terima rapor karena mau liburan, waktu guru nggak ada, waktu apa tuh namanya, waktu kita lagi bunyi teng-teng zaman dulu kan nggak ada bel, zaman saya mah zaman purbakala dulu nggak ada bel kan? Adanya apa? Adanya apa tuh namanya besi dipotong teng teng teng. Ya, itu waktu tanda kalau pukul sekali itu tanda istirahat, pukul 3 kali itu pulang gitulah zaman dulu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali, saya mencoba mentadaburi ayat-ayat Allah ini. Jadi sebenarnya Nabi saja mengatakan, ya Bapak sekalian, Nabi saja mengatakan kebahagiaan farhatun ya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa tuh udah bahagia, instalasi udah bahagia. Kenapa? Karena tadi dia istirahat, ya kan? Dia istirahat, dia nggak makan. Tubuhnya katakanlah yang selama ini kerja pagi siang malam gitu kan, makan pagi, makan siang, makan malam, plus snack 2 kali, macam-macam. Kadang-kadang ada yang non-stop gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi subhanallah akhirnya tubuh tuh nggak ada waktu istirahat. Jadi Nabi katakan apa? Nabi katakan justru malah kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. Yang pertama waktu dia makan dan waktu dia bertemu dengan Allah. Nah, saya mengibaratkannya begini ya. Jadi 11 bulan tubuh kita itu kan gak ada istirahatnya, makan terus ya. Sebagian besar mungkin kita saya tidak menduga lah ya, banyak orang yang susah loh puasa tuh, puasa Senin Kamis susah, ya Maulid susah, itu nggak gampang, apalagi puasa Daud gitu kan. Akhirnya tubuhnya kerja terus, disuruh mikir, disuruh apa tuh namanya melakukan ini itu segala macam. Dan yang menariknya ternyata justru malah kita ketika puasa tuh udah senang duluan. Kenapa? Istirahat. Nah, istirahat nggak makan. Dan yang kita diperintahkan waktu Ramadan ya, waktu lagi puasa itu sebenarnya bukan sibuk dengan makanan, bukan sibuk dengan buka pakai apa, bukan sibuk dengan sahur pakai apa, bukan sibuk dengan buka pakai apa, bukan buka bersama siapa, tapi sibuklah dengan menyenangkan jiwa, dengan menyenangkan kolbu, dengan menyenangkan hati kita, dengan membahagiakan atau meningkatkan iman kita dengan melakukan amal ibadah. Gitu. Jadi Ramadan itu kalau boleh saya bilang bukan untuk bulan banyak-banyak makan kurma. Gitu loh. Bukan bulan untuk banyak-banyak nyetok kurma di rumah, tapi kurma ini justru malah dijadikan makanan untuk orang lain, sehingga ketika seseorang itu memberikan makanan untuk orang lain ya, maka apa yang terjadi? Itulah makanan untuk jiwanya, itulah makanan untuk imannya, itulah makanan untuk apa tuh namanya kolbunya gitu loh. Nah, itu sebenarnya makna Ramadan istirahat itu kalau saya. Jadi kita istirahat makan fisiknya, gak usah banyak-banyak, dan memberi makan lebih banyak untuk kolbunya atau jiwanya atau imannya. Dengan apa? Dengan amal ibadah. Jadi yang dilakukan selama Ramadan itu ya, kalau teman-teman kita insya Allah besok ya mungkin itu kita diberi kesempatan untuk Allah untuk berpuasa Ramadan, maka sudah saatnya kita lebih banyak memberikan makanan untuk jiwa, iman, hati kita daripada lebih sibuk dengan memberikan makan untuk raganya. Itu esensi Ramadan. Karena kita mau istirahat. Kita nggak mau istirahat. Ini yang jadi masalah, banyak orang tuh Ramadan tuh nggak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Makannya gitu aja, gorengan lagi, nasi goreng lagi, nggak ada sehat-sehatnya kadang-kadang. Saya nggak habis pikir. Bahkan sekarang subhanallah, saya kadang-kadang lihat gitu kan kalau di musim biasa, Ramadan biasa itu kan masjid-masjid ngasih sirup-sirup segala macam. Yang sirup itu pun coba sekali-sekali lihat, beberapa jenis sirup itu ada peringatan di bawahnya. Dia bilang apa di situ? Jangan dikasih buat anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusuin gitu, karena pemanis buatannya gitu loh. Jadi makanannya pun sudah nggak sehat. Ya, bahkan mau makan ada peringatan, ada aja.
Ya, minum kok ada peringatan, gitu loh. Dan itu banyak orang nggak sadar. Sedangkan judulnya apa? Judulnya kita mau istirahat, mau bahagia, mau tenang, gitu loh. Orang dia bilang tadi, udah capek-capek belajar gitu kan, katakanlah dari jam 7 masuk, nanti jam setengah 10 keluar istirahat, udah mau tenang-tenang, tiba-tiba tenangnya kita pun disuruh belajar lagi. Organnya, mulutnya, lambungnya, livernya, semua disuruh kerja. Kapan istirahatnya gitu kan? Jadi akhirnya mau cerita bahagia kayak apa? Ya, mau cerita bahagia kayak apa? Ya, sedangkan waktu istirahatnya pun nggak dipakai buat istirahat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya buka pakai ini. Ya, misalkan itu kan makan kurma. Oh, ikuti sunnah Rasul. Ini yang makan kurma, minum air. Habis itu gorengan, nasi goreng, pak. Akhirnya apa? Maghrib ngantuk, tarawih ngantuk, bangun malam susah. Wassalam. Mau apa Ramadan kayak begitu? Gitu loh. Sedangkan para salafus saleh zaman dulu kalau Ramadan datang, bahagianya luar biasa mereka. Kenapa bahagia luar biasa? Ya sudah nggak ribet lagi, nggak sibuk lagi dengan apa tuh namanya dengan makanan. Sibuknya dengan apa? Quran. Sibuk dengan memberi makan orang berpuasa. Gitu yang dipikirin tiap hari. Apalagi zaman sekarang ini kan, di saat banyak orang yang kesulitan mungkin hidupnya. Ya saatnya kita meningkatkan dosis. Ya, meningkatkan dosis ketamakan atau kerakusan makanan untuk jiwa atau hati kita. Itu pesannya. Maksudnya gimana? Lebih banyak lagi yang kita minta pada Allah. Ya Allah, semoga dengan Ramadan kali ini saya lebih banyak lagi memberikan asupan makanan tanda kutip untuk jiwa dan iman saya atau hati saya. Itu konsepnya. Sehingga nggak sibuk dengan makan apa, minum apa, buka dengan siapa, gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita udah ngerti konsep-konsep seperti ini, maka insya Allah Ramadan gak usah banyak-banyak makan. Insya Allah yang paginya sahur, jangan khawatir, maghrib pasti akan datang. Nah gitu. Maghrib pasti datang, tenang aja, kalau kecuali kiamat. Ya ini ribetnya minta ampun, itu kalau saya kerja gimana gitu kan. Kerja nanti gimana, badan saya lemas segala macam lah hujah-hujah pikiran dia itu. Ya, padahal apa? Padahal ya kalau bahasa saya itu ya kita tuh banyak cadangan makanan gak kepake. Kita tuh banyak cadangan lemak, kita tuh banyak cadangan yang bisa dibakar sebagai bahan baku. Jadi kalau tubuh kita nggak ada glukosa masuk, dia akan switching, dia akan berubah ke bahan bakar dari glikogen. Kalau glikogen nggak ada, maka dia akan pakai bahan bakar buat tubuh energi itu dari apa tuh namanya, dari lemak gitu loh. Nah, itu salah satunya. Jadi itu tekniknya begitu aja. Sehingga Ramadan itu kalau boleh saya katakan ya bulan menyenangkan perut kita dengan makanan sehat gitu loh. Caranya gimana? Ya sudahlah seperti saya bilang di beberapa kajian saya katakan coba kurangi yang karbo tinggi itu, tepung kurangi, nasinya dikurangi gitu, nasi putih ya. Kita mulai perbanyak makan makanan sehat seperti nasi merah atau mungkin beras coklat atau mungkin makanan-makanan yang lain gitu kan yang sehat. Ya, tepung dikurangi, gula pasir kita ganti sama kurma, madu segala macam, gampang sekali. Ya, contoh aja misalkan teman-teman waktu buka ya sudah kita berbuka misalkan ya kita berbuka ya pakai kurma, kalau ada rutop pakai rutop, kalau nggak ada rutop pakai tamar, kalau nggak ada tamar pakai air putih gitu kan. Nah, itu juga bisa. Ya. Habis itu gimana? Ya makan buah sedikit. Nah, nanti habis dari apa tuh namanya maghriban kita mungkin udah makan juga nggak usah banyak-banyak ya. Bahkan teman-teman bisa makan dengan bikin resep-resep sederhana yang tetap berkualitas dan tetap punya apa tuh namanya nilai gizi yang tinggi. Sayuran campur sedikit sama buah, nanti dipotong-potong kecil, nanti dimasukkan alpukat sebagai dressingnya. Nah, sudah tahu mungkin resep ini. Kalau belum tahu nanti saya jelaskan. Kalau ingat. Jadi alpukat sebagai dressingnya, tambahkan tempe sedikit, tambahkan kurma. Oh itu sudah sangat sehat. Makan segini cukup. Kenyang. Bukan kenyang sih, powerful. Jadi makannya nggak usah banyak tapi powerful. Nah itu jadi makan tuh nggak usah terus-terusan. Apalagi mau tidur nanti apa kita yang kerjakan? Udah kita minum air madu, jahe, pandan gitu kan? Atau mungkin bikin rimpang-rimpangan ya dari mungkin apa tuh namanya jahe secang ya, atau mungkin apa tuh namanya temulawak atau kunyit. Banyak resep-resep bisa teman-teman lihat situ. Itu salah satu caranya. Sehingga nanti akhirnya perut kita atau pencernaan kita sebagai salah satu indikator sehatnya badan kita itu subhanallah teman-teman sekalian, itu bisa merasakan ya kegembiraan juga.
Karena yang masuk itu adalah bakteri-bakteri yang baik, yang masuk itu adalah teman-teman atau mungkin makanan buat bakterinya. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai memahami hal-hal seperti ini tuh ya, insya Allah Ramadan tuh akan menjadi bulan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengasup yang sehat-sehat. Jadi ada buah, lebih banyak makan buah, ada sayurnya segala macam ya. Daging-daging mungkin nggak terlalu sering. Sehingga nanti kalau turun berat badan pasti turun lah. Ya. Cuma nanti kalau sudah turun malah justru kebingungan, ini kalau turun mau diapain gitu ya. Gampang sih kalau naikin berat badan mah gampang ya. Kadang-kadang orang tuh susah tuh nuruninnya. Ya, seperti itu. Jadi apalagi di Ramadan ya, itu kalau saya katakan bulan asam amino ya, maka kita mulai berdekatan dengan kurma. Jadi kalau teman-teman bikin jus ya mungkin bisa pakai kurma seperti ini ya, atau mungkin bisa pakai madu juga nanti kalau bikin jusnya ya sebagai sumber asam amino. Ya, kemudian ya bikin buah nanti mungkin buah-buah potong gitu ya, anda potong-potong, kemudian teman-teman kasih jeruk nipis ya atau jeruk lemon seperti ini, kemudian nanti kasih garam sedikit, kasih lada hitam, itu sudah cukup, sudah sangat mengenyangkan ya. Jadi settingannya Ramadan kali ini mungkin saya berpesan ya adalah jangan terlalu banyak mikirin makan apa gitu loh. Tapi ya kalau menurut saya sih ya pikirkan amal ibadah yang harus ditingkatkan. Itu pesannya sebenarnya. Jadi kalau kita sudah dapat pesan itu, maka kita sudah settingan sudah dapat tuh. Kalau settingan sudah dapat nanti subhanallah tuh kita memang nggak terlalu doyan dengan makan, karena jiwa kita tuh memang dia secara dasarnya itu dia tidak memerlukan banyak makan. Karena kalau jiwa tuh terlalu banyak makan, berarti jiwa tuh dikelumuni atau mungkin dikerubuni dengan nafsu. Ya. Sedangkan imannya seseorang itu kalau sudah dinominasi nafsu, maka imannya akan lemah, gitu loh. Itu sebabnya dalam Islam diberikan syariat seperti ini, ya. Kalau teman-teman atau saya ya, siapapun kita manusia ya, kalau diberi pilihan makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Karena memang kita punya nafsu kan gitu. Karena kita punya nafsu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Allah ya menghentikan makannya manusia? Puasa Ramadan. Dan ternyata memang secara saintifik juga proses pembersihan badan seseorang itu atau proses pembersihan tubuh kita itu, sel-sel kita itu dikenal dengan apoptosis itu memang ternyata subhanallah terjadinya juga per 12 hari ya. Per 12 hari kalau kita ambil 365 hari dibagi 12 maka akan ketemu 30 hari. Jadi Ramadan itu memang bulan detox, bulan bersih badan. Yang dibersihkan apa? Jiwanya, nafsunya ya. Dan diisi dengan apa? Syahrul Ramadan Al-Quran. Jadi Ramadan itu bulan Quran. Jadi sehingga yang dikasih lebih banyak itu adalah nutrisi jiwanya ya. Jadi kalau teman-teman di rumah nanti berbuka puasa sama istri, keluarga atau orang tua, keluarga di rumah gitu kan, jangan pernah kelewatin atau terlewatkan satu hari pun untuk memberi makan orang berbuka. Caranya gimana? Cara paling sederhana. Misalkan Anda sama istri di rumah atau suami di rumah atau anak-anak di rumah lagi mau makan kurma, suami lagi mau makan kurma, istri makan kurma misalkan. Ketika suami itu mau makan kurma, teman-teman sekalian, ketika suami mau makan kurma, maka apa yang dia kerjakan? Jangan langsung makan kurma tadi. Kurma yang dia pegang, kasih ke istrinya, tukeran. Jadi dia ngasih kurma ke istri, kurmanya istri dia makan. Jadi ibarat kata memberi makan orang yang berbuka. Itu sederhana sekali. Tapi apa yang terjadi? Pahalanya istri, suami dapat tanpa mengurangi pahalanya dia. Pahalanya istri, ya dia dapat tanpa mengurangi pahala istri. Bertukar. Gitu loh. Seperti itu ya. Jadi Ramadan kali ini ya kita mungkin fokusnya kalau boleh saya katakan, apalagi di tengah wabah seperti ini ya, semoga Allah segera sudahi, itu adalah dengan cara kita lebih banyak memberikan asupan jiwa, asupan iman, asupan kolbu, asupan pikiran kita yang positif-positif ya. Dengan cara apa? Quran ya, kita mentadaburi Quran, yang meningkatkan mungkin khatam Qurannya, mentadaburinya, mempelajarinya ya, untuk pelajari bentuk-bentuk yang lain daripada agama ini sangat banyak ya. Apalagi sekarang mungkin kajian-kajian online pun sudah cukup banyak ya. Jadi kita jadikan itu sebagai salah satu salah satu cara kita untuk menenangkan hawa nafsu. Sehingga
kebahagiaan Ramadan itu benar-benar kita bisa rasakan. Kebahagiaan. Karena Ramadan itu bahagia. Marhaban ya Ramadan, senang banget. Karena mau istirahat gitu loh. Mau istirahat. Jadi kalau sudah apa tuh namanya sudah tahu bahwa bakal istirahat, ya sudah, nikmati istirahatnya. Jangan lagi banyak-banyak makan, jangan lagi banyak-banyak apalagi tidur. Ini kadang-kadang saya nggak habis pikir nih orang-orang puasa. Itu sering dapat informasi tidurnya adalah ibadah, karena ngerti tidur ibadah dari sahur sampai zuhur tidur terus, atau habis sahur habis subuh tidur sampai zuhur. Ini cerita puasa apa ini gitu kan? Orang tidurnya aja kalau orang berpuasa katakanlah itu bernilai pahala, oke lah. Tapi kan lebih bernilai pahala lagi dengan membaca Quran, gitu loh. Jadi jangan pelesetin hadis, apalagi mana ada orang berbukalah dengan yang manis. Apa ceritanya berbuka dengan yang manis? Pakai gula pasir lagi. Mana ada ceritanya itu? Kalau berbuka pakai kurma, hadisnya begitu, ya. Bukan berbuka pakai yang manis, ya. Ini kadang-kadang buka puasa pakai teh manis, pakai sirup. Mau sehat kayak apa, ya? Kalau kita kayak begitu, terus nggak ada perubahan, ya. Jadi saya berharap teman-teman sekalian, ya, Anda yang ngasih iftar mungkin atau mungkin berbuka puasa itu, pikirkan juga untuk beri iftar yang sehat, ya. Jangan cuma memberi iftar yang cuma sekedar sekedar iftar saja, tapi kasih yang terbaik untuk orang lain, ya. Jadi kalau bisa bikin minuman, ya bikin minuman air madu atau madu campur pandan juga enak, atau madu campur jahe juga enak, atau madu jeruk nipis juga enak, banyak, ya. Itu bisa kita buat selama Ramadan, ya, sehingga nanti orang-orang yang minum itu dapat manfaat, ya, dapat manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka, bukan hanya sekedar dapat rasa yang enak, ya, atau mungkin rasa dari minuman tadi, ya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi mungkin yang pesan saya kepada teman sekalian, ya, bahwa saatnya kita lebih akrab lagi dengan bakteri-bakteri yang ada pada badan kita ini, ya. Jadi kita menguatkan kerja mereka dengan cara kita berikan kekuatan, ya, tambahan kepada bakteri-bakteri tadi dengan asupan bakteri yang lain, ya, seperti makanan-makanan probiotik atau minuman probiotik. Itu cairan probiotik. Itu salah satu caranya kita, ya. Caranya kita untuk menguatkan badan kita. Ya, ada tempe, ada kurma, ya. Bisa sih kalau mau teman, ini ide nih kalau bikin minuman sehat waktu Ramadan. Ini saya kasih idenya, ya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil air madu, ya, air madu nanti kasih jeruk nipis air madunya tadi, kemudian masukkan kayak kacang tanah gitu yang sudah matang pastinya, kemudian tambahkan dengan cincau yang asli, ya, kemudian tambahkan dengan ada air madu, ada jeruk nipis, ada cincau asli, kemudian ada kacang tanah, kemudian tambahkan tape. Masya Allah, kebayang nggak? Itu sehat banget tuh dan bikin kenyang. Ya, ada probiotiknya, ada prebiotiknya, madu, ya, jeruk nipis, tambahkan sedikit sama garam, ya, nggak usah pakai es lah, pakai esnya dikit sekali-sekali oke lah. Tapi itu udah sangat menguatkan dan mengenyangkan, bukan hanya mengenyangkan tapi membahagiakan perut atau pencernaan kita, ya. Atau mungkin tadi saya katakan bisa bikin buah-buahan. Jadi kita bisa asup protein dari protein yang sehat, ya, seperti tempe mungkin, ya, di luar pada protein hewannya. Atau mungkin alpukat dan juga bisa. Nah, itu salah satu caranya. Jadi untuk kita menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang penuh kebaikan, ya. Penuh kebaikan untuk siapa? Untuk jiwa kita, iman kita, hati kita, pikiran kita, sehingga nanti Ramadan menjadi Ramadan yang sangat sehat. Yang sangat sehat, penuh dengan penuh keberkahan dari Allah, karena kita memfokusnya bukan pada makanan tapi fokus pada ibadah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang ya, kita menyibukkan atau melelahkan diri kita dengan bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh mengejar Allah dengan tarawih, ya. Ya, kita berusaha di siang harinya dengan puasa, malam hari dengan tarawih dan membaca Quran atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau tanya mungkin silakan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ramadan, ya, intinya sih, ya, kayak makanan probiotik, ada tempe, ada mungkin tape, atau mungkin kalau dari Korea itu ada kimchi, ya, itu juga sangat baik, kita bisa konsumsi selama Ramadan. Kemudian sayuran, buah-buahan ditambahkan nanti. Sebenarnya modalnya kalau teman-teman mau bikin sayuran atau mungkin salad-salad seperti itu tuh, ya, gampang sekali, ya. Caranya adalah dengan cara modal jeruk nipis, ya. Modal jeruk nipis
garam sama lada hitam sama madu sedikit. Itu sudah menjadi menjadi dressing yang sangat sehat atau dressing yang sangat baik lah. Jadi jeruk nipis, madu, lada hitam sama garam mineral ya, garam yang masih tinggi mineral itu bisa kita pakai ya selama Ramadan. Jadi seperti subhanallah ya. Ya tepung tadi mungkin ya nasian ya makanan olahan. Nah itu sebaiknya kita kurangi, terutama bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang sudah ya dewasa ya itu mungkin saya kira mungkin perlu kita stop lah ya makan seperti itu. Termasuk juga itu makanan-makanan yang mengandung minyak yang tinggi seperti ya minyak goreng itu juga kita perlu stop seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat, gula, minyak ini perlu kita hindari. Sebaliknya kita mengkonsumsi makanan yang penuh asam amino, Ustaz ya. Baik, terkait dengan kurma, Ustaz, ada pertanyaan juga bahwa ada info saat ini bahwa kurma yang sudah rilis sebaiknya dicuci dan dikukus dulu 15 menit. Apakah informasi ini valid, Ustaz? Ini saya nggak tahu ini video dapat dari mana sih ya. Kalau kayak begitu ceritanya, orang yang paling banyak kena virus corona ini orang Timur Tengah mungkin. Ini saya nggak ada ceritanya virus itu lengket kayak begitu gitu ya. Sebentar, tadi itu ada pembincangan kita juga di ya. Jadi bakteri dan jamur itu bahkan nggak bisa hidup gitu loh dalam kurma ya. Jadi kalau cuci seperti itu bahasa saya itu kurmanya sudah terkena fitnah itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak dilakukan, Ustaz ya. Nah, kemudian mungkin kita akan ke penanya yang raise hand, punya apakah ada yang raise hand? Silakan. Baik. Ada Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim, kami persilahkan. Bapak Ibrahim. Baik, Bapak Ibrahim ada pertanyaan? Kami persilahkan, Pak. Mikrofon sudah kami aktifasi. Baik, mungkin beliau masih ya Pak Ibrahim? Oke, baik, ke penanya yang lain melalui menu Q&A. Ustadz, mau tanya, istri saya sebentar lagi masuk jadwal persalinan. Apakah ada makanan atau minuman yang dapat membantu memudahkan persalinan dan informasi dokter akan dilakukan sesar? Kalau bismillah. Jadi kalau saya nggak tahu ya indikasi sesarnya itu karena apa. Tapi kalau memang karena indikasi yang mutlak seperti panggul sempit ya kita nggak bisa banyak berbuat sih ya. Panggul sempit, kalau panggul sempitnya emang mau tidak mau harus disesar. Tapi kalau mungkin sesarnya karena mungkin faktor-faktor yang bisa jadi saya kurang tahu juga detail ilmunya, tapi masih bisa dinegosiasi ya. Itu sebenarnya masih bisa untuk lahir normal ya. Lahir normal itu masih bisa. Nah, pertanyaannya makanan apa yang membantu persalinan? Ya, makanan paling baik untuk menguatkan tanda kutip ya adalah sujud. Jadi ibu-ibu yang hamil ya, saran saya itu jangan manja badannya, jangan manja. Tapi coba usahakan untuk terus bisa sholat ya, memperbanyak sholat sunnah ya. Itu juga termasuk salah satu cara kita untuk sholat sunnah itu menguatkan rahim juga melancarkan persalinan. Sholat sunnah, jadi ruku sujudnya itu terutama sujud diperlama. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tahu ya, itu kurma merupakan salah satu makanan yang sangat baik untuk membantu kontraksi dari rahim atau uterus. Jadi itu juga bisa dikonsumsi ya, kurma ya. Diperbanyaklah konsumsinya dalam batas yang wajar juga, karena kalau terlalu banyak juga kurang baik ya, tidak baik bahkan bagi tubuh kita. Dan air putih ya juga termasuk salah satu yang kita bisa konsumsi, atau ibu hamil itu menyusuin itu dikuatkan konsumsi air putihnya. Itu mungkin yang saya tahu ya. Mungkin nanti detailnya mungkin Anda harus konsultasi ke dokter kandungan yang paham tentang ini ya. Wallahu a'lam. Baik,
Ustaz. Ada pertanyaan juga Ustaz melalui Q&A sebelum kita berpindah ke raise hand dari Bapak Ahmad dan Ibu Tuli. Pertanyaannya, kalau saya positif COVID, bagaimana cara berpuasa sedangkan harus minum obat? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin bisa langsung jawab. Barangkali ada doa khusus yang bisa menenangkan orang tua karena ini Ramadan yang ujiannya cukup besar. Beliau-beliau ini bisa saja sendiri sejak Ramadan hari pertama hingga Lebaran nanti. Atau juga agar kita sendiri bisa tenang mengingat orang tua sudah sepuh tentunya tidak mudah tinggal sendiri. Jadi yang pertama Ustadz, cara berpuasa sambil minum obat. Kemudian yang kedua, bagaimana apakah ada doa agar bisa tenang, doa untuk orang tua Ustadz, untuk menenangkan orang tua. Baik. Iya baik. Begini ya, kalau saya pribadi, kata Nabi SAW, as-siyamu junnah, jadi puasa itu perisai. Jadi kalau ditanya apa obat tanda kutip lah ya bagi orang yang kata lain kena COVID gitu kan, ya puasa tuh obatnya juga karena dia perisai, pelindung gitu kan. Jadi dia perisai itu pelindung. Jadi subhanallahnya kita perlu pahami juga bahwa puasa itu sebuah syariat yang menyehatkan. Jadi memang saya tidak tahu ada hadisnya, tapi ini perkataan saja yang mengatakan puasa itu menyehatkan, tasumu tasihu, itu memang menyehatkan. Emang iya puasa itu menyehatkan. Jadi kalau ditanya lagi orang COVID seperti ini, saya makan obatnya seperti apa? Saya nggak tahu obatnya dimakan apa sih ya, tapi setahu saya ya obat-obat yang di COVID setahu saya itu kan simptomatik, sebagian besar simptomatik gitu kan. Kalau demam pasti demam segala macam, atau beberapa katanya sudah mulai dipakai. Tapi ala kulihalnya kalau memang tetap mau puasa aja ya, karena puasa itu justru malah menyehatkan badan ya. Itu yang saya mungkin sarankan. Kemudian bagaimana cara makan kalau memang ada obatnya. Nah tadi saya nggak tahu jadwal makan obatnya seperti apa ya. Ya kalau memang ada obatnya sih, tapi setahu saya tadi lagi sampaikan bahwa kebanyakan simptomatik kan, atau mungkin dikasih vitamin ya. Kalau emang Anda makan vitamin ya dimakan waktu di berbuka sama sahur atau menjelang tidur. Jadi memang 3 kali misalkan, itu disiasatinya kayak begitu ya. Itu mungkin saran saya. Tapi yang lebih saya sarankan ya lagi puasa seperti ini ya minta pada Allah agar puasa itu lebih menguatkan raga kita ya, jiwa kita, iman kita, dan kekuatan fisik kita ya. Itu sih saran saya, sehingga puasa itu betul menjadi puasa yang penuh keberkahan itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Apakah ada doa khusus yang bisa menenangkan orang tua? Karena banyak ini orang tua berpisah dengan anak karena tidak boleh tidak boleh ketemu. Nggak ada, setahu saya sih nggak ada. Ya doa anak pada orang tua aja lah, maksudnya mendoakan mereka kebaikan, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, itu aja. Setahu saya sih itu sih ya, nggak ada spesifik yang dijadikan. Kalau memang doa minta berlindung, keselamatan dunia akhirat, mungkin di doa zikir pagi petang juga sudah ada, tapi atau mungkin doa-doa yang lain itu ada, tapi doa khusus itu nggak ada. Octavian, kami persilahkan. Mas David, untuk mikrofon sudah kita aktifkan, silahkan. Kami persilahkan. Ya, kini kita kan banyak pilihan kurma ya di pasaran. Untuk mikrofon sudah kita aktifkan, silahkan. Ya, sekarang kan paling banyak pilihan. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kita bisa mendengar suaranya, Mas David. Ya. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kita bisa mendengar suaranya, Mas David. Baik. Ya, bagaimana memilih kurma yang baik dan terus menyimpannya dengan baik. Baik. Terima kasih Mas David. Pertanyaan dari Mas David barusan kurang jelas, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih kurma yang baik dan bagaimana cara menyimpannya dengan baik. Sepertinya salah tanya nih, saya bukan ahli kurma masalahnya. Ya. Tapi ya kalau dibilang kurma yang paling baik itu ya kurma apa ya, kalau untuk berbuka ya kurma basah yang Nabi katakan rutop itu ya, itu yang paling baik kalau ketemu itu. Tapi kalau tidak ada ya kurma kering kayak begini kan kurma kering nih kurma kering
ya tamar gitu. Itu aja. Tapi ya jangan, saran saya jangan beli kurma curah ya, jangan beli kurma curah. Cari, karena kan sebaiknya Ramadan itu ya menjadi bulan yang kita betul-betul memberikan asupan yang terbaik ke badan. Jadi cari kurma terbaik, tapi kurma-kurma Arab aja, jangan kurma-kurma non Arab. Karena sekarang ada kurma-kurma non Arab kan, ya karena beberapa negara-negara apa luar barat itu juga bikin kurma juga gitu. Kita ambil kurma dari orang Indonesia, orang Arab aja lah yang mereka kayak kurma ajwa seperti ini atau rutop, karena banyak tuh kan sekarang muncul jualnya online, teman-teman bisa beli. Terus penyimpanannya gimana? Setahu saya di suhu kamar aja bisa, nggak masalah ya. Apalagi kurma kering kayak begini tahan cukup lama tahannya ya. Di suhu kamar taruh seperti udah cukup insya Allah, nggak masalah. Kecuali yang rutop, kalau rutop itu memang harus di dalam freezer bahkan ya, supaya dia nggak busuk ya. Itu yang saya tahu sih ya. Mungkin harus tanya ke ahli kurmanya atau mungkin petani kurma. Masya Allah, Ustaz. Terus pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini kan banyak dari kita yang ketika berbuka puasa itu kalau Ustaz semua mau dimakan gitu. Ada pertanyaan makanan apa yang bisa membuat cepat kenyang? Terus yang kedua, mengenai madu, kan banyak produsen madu yang menawarkan kapten bermacam-macam. Sebenarnya untuk melakukan pengetesan bagaimana sih madu itu bisa dinilai asli atau mungkin murni Ustaz ya, murni atau tidak itu bagaimana? Dan cara atau waktu terbaik untuk meminum madu itu apakah setelah berbuka atau sebelum sahur, Ustaz? Baik. Berapa tadi apa? Lupa. Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz yang pertama, makanan apa yang bisa membuat cepat kenyang agar kita berbuka puasa tidak salah mau makan ini, makan ini Ustaz? Ya, terus yang kedua, bagaimana cara melakukan pengetesan tentang kemurnian madu? Kemudian kapan waktu terbaik untuk minum madu? Apakah sebelum sahur atau ketika sahur atau setelah sahur? Baik, ya jadi gini, konsep makan itu sebenarnya ya jangan terus menerus ada dalam benak kita tuh makan buat kenyang sih ya, kalau saya sih ya. Kita tuh makan untuk memberi hak tubuh gitu loh. Jadi kalau kita berpikirnya seperti itu, menurut saya sih kurang pas ya. Jadi kalau mau makan ya makanlah yang tepat, makanlah yang cukup, nggak usah berlebihan. Dan kita bukan cari kenyang, karena emang nggak diajarkan dalam Islam makan tuh sampai kenyang. Ya, karena apa? Memang kata Nabi kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi makan tuh nggak boleh kenyang, memang nggak boleh. Ya, jadi dalam kondisi seperti Ramadan ya, seperti ini ya kita makan secukupnya. Ada makan ketika berbuka nanti minum air putih. Minum air putih itu kan bukan kenyang, tapi memenuhi lambung gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau cobain ya habis makan kurma gitu kan 3 butir atau 5 butir, 7 butir misalkan waktu berbuka puasa, yaitu kemudian makan buah sedikit misalkan. Ya, atau semangka misalkan, itu terus minum air putih, itu sudah sangat powerful sebenarnya. Udah nggak usah banyak-banyak makan lagi. Ya, itu salah satu caranya kita untuk memberi sinyal kenyang ya. Atau ya kalau yang nggak ada masalah pencernaan, ada salah satu cara juga kayak makan atau minum teh hijau. Teh hijau itu salah satu teh yang bisa memberi sinyal kenyang ke otak ya, pencernaan atau ke otak kita. Itu salah satu caranya ya. Jadi insya Allah persepsinya diubah dulu. Jadi makan bukan untuk kenyang ya, tapi makan untuk memberi hak tubuh cukupnya lah. Insya Allah dengan seperti itu kita makan itu jadi terkendali ya. Apalagi Ramadan ya, jangan terlalu banyak juga makanan di rumah, cukupnya aja. Apa yang ada makan, itu pun tidak berlebihan. Kemudian kalau ngetes madu ya, secara orang awam nggak bisa ya, emang nggak bisa. Kalau madu ini emang kalaupun Anda pakai lab, harus tahu juga cara baca indikator labnya. Jadi kalau saya membahasakannya, kalau beli madu lah beli di tempat orang yang baik, orang terpercaya ya. Kalau bahasa saya itu yang sanadnya jelas, matannya jelas, perawinya jelas, nah gitu loh. Belilah pada orang seperti itu yang jujur, terpercaya ya. Tapi kalau Anda mungkin nggak yakin ya jangan usah beli, karena justru malah bikin masalah ke badan ya. Seperti itu. Jadi kalau orang awam agak susah untuk ngetes madu itu benar atau enggak gitu. Bismillah aja Ustaz ya, ketika mengkonsumsi. Iya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, mungkin kita ke penanya yang dari N, Bapak Ibrahim. Tadi sempat ingin bertanya, kemudian ada kendala. Bapak Ibrahim, kami persilahkan untuk mikrofon sudah kita aktifkan. Baik, Bapak Ibrahim. Baik.
Bapak Ibu masih belum tersambung. Silakan selanjutnya Ibu Heni Nuraini. Silakan Ibu Heni Nuraini, untuk mikrofon sudah kami aktifkan. Ibu Heni Nuraini. Halo. Iya, halo. Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Baik, Nah, silakan. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum. Ingin saya tanyakan itu mengenai gimana ya kebiasaan keluarga kami gitu ya. Kalau berbuka puasa itu harus ada gorengan sama manis gitu. Terus kalau ini mamanya udah nyediain kurma atau buah-buahan, yang dikejar malah gorengannya sama teh manis. Kalau nggak disediakan gorengan sama teh manis, kadang ada protes gitu anak-anak sama suami itu. Gimana ya dok solusinya? Terus itu kalau yang makan tempe itu dok, harus dicuci dulu apa enggak ya dok ya? Ya. Tempenya digoreng atau tidak, Bu? Tidak, yang sama kurma itu. Terus kalau misalkan kan kita beli tempe itu 1 papan ya, dimakan untuk sarapan itu sedikit. Sisanya itu bisa disimpan di kulkas untuk besok pagi, apa gimana tuh dok sebaiknya? Baik, terima kasih, Dok. kasih Ibu Heni. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Jadi kalau bagaimana nih repot, karena emang judulnya nih kedisiplinan sih ya. Kalau memang ya ibu misalkan pengen, jadi kan sesuatu itu kan perlu diedukasi. Jadi kalau mungkin saran saya kepada anak-anak, kita mau hidup sehat nih ya, kita mau mengurangi makan tepung-tepungan sama goreng-gorengan atau penyak-penyakan, ibu tidak akan bikin gorengan. Bisa disampaikan seperti itu. Jadi pelan-pelan, mungkin gorengannya mungkin tidak langsung hilang ya, mungkin lebih banyak rebusannya, lebih banyak buahnya, kan bisa dikondisikan dan sampaikan pada mereka bahwa ini nggak sehat gitu kan, makan seperti itu nggak sehat. Jadi kasih pilihan yang sehatnya, kan bikin salad buah yang sehat ya, seperti mungkin buah-buah potong kemudian ditambahkan dengan jeruk nipis, madu, garam, lada hitam misalkan. Itu kan juga enak kok insya Allah, atau dibikinkan jus ke mereka. Itu jadi pintu-pintu untuk kembali kenangan-kenangan, misalkan kenangan gorengan gitu kan kita tutup gitu dengan cara itu ibu siapkan lebih banyak yang sehat-sehatnya dan sampaikan, edukasikan pada mereka tentang itu. Saya kira mungkin insya Allah bisa Anda lakukan lah itu ya. Ketegasan juga perlu ya, ketegasan juga perlu. Nah kalau berkaitan dengan tempe ya, setahu saya sih nggak ada, kalau saya pun makan tempe yang bagus ya, tempe yang baik gitu ya, nggak perlu dicuci sih ya, malah kalau kecuali jatuh ke tanah kemudian kena tanah mungkin perlu dicuci, tapi kalau nggak itu sih nggak perlu dicuci setahu saya ya, nggak perlu dicuci ya, seperti itu. Jadi makan aja, dan kalau sudah disimpan, kalau sudah kalau Anda beli ya habiskan saja, jangan simpan pun mungkin di kulkas lah lebih baik ya, tapi itu mungkin semalamannya aja, nggak bisa lama-lama juga karena dia terus bakterinya kan fermentasi terus jalan gitu kan, itu mungkin. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini agak ilmiah mungkin Ustaz, bagaimana menjelaskan lebih detail terkait cara kerja bakteri baik atau probiotik, kemudian enzim aktivator itu kita bisa konsumsi apa ya Ustaz? Jadi gini ya, tubuh kita ini sebenarnya penuh dengan bakteri sih ya, di tangan, di jantung, di kulit, di rambut, semua ada bakterinya ya. Yang itu bakteri-bakteri mungkin nggak bisa semua diperiksa, tapi secara ilmu mikrobiologinya, ilmu bakteri itu memang ada bakteri semua di situ gitu kan. Nah, bakteri-bakteri hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia ya. Catatannya manusia juga tenang ya, juga nggak terlalu nggak terlalu cemas, sehingga mereka juga tidak cemas juga lah, bahasa saya tanda kutip gitulah. Nah, bagaimana cara kita menyenangkan lah, atau mungkin memberi asupan kepada mereka. Nah, bakteri-bakteri tadi memang membutuhkan. Jadi gini, ada satu konsep di ilmu naturopati itu, di natural, ilmu alam ini, itu dikenal sebagai gut brain axis. Jadi
apa tuh namanya, usus seseorang itu 80-78%, 70-80%nya itu hormon kebahagiaan, imunitas itu diciptakan atau dibuat di situ, dibuat di pencernaannya. Maka subhanallahnya adalah apa tuh namanya, kalau seandainya kita mengasup yang baik kepada mereka, kepada pencernaan itu, maka mereka pun akan berkembang biak dengan baik. Jadi bakteri-bakteri itu kan terus tumbuh berkembang ya. Kalau waktunya mati ya mati gitu kan. Tapi kita memberikan makanan. Ya makanan-makanan mereka itu salah satu probiotik ya, makanan-makanan difermentasi ya. Kayak mungkin ada tape, tempe, mungkin ada kimchi seperti itu, atau mungkin minuman-minuman probiotik ya, kayak gini kan bisa bikin nih. Nih kalau ada tim saya yang buat ini minuman probiotik. Jadi air yang isi juga ada bakterinya ya. Atau kayak seperti juga apel lah, seperti itu. Itu juga menguatkan probiotik tadi ya. Yang saya tahu seperti itu. Jadi yang melemahkan dia ada, terutama makanan yang olahan, makanan banyak bahan kimianya ya, obat-obat sintetik yang terlalu berlebihan itu melemahkan dia. Kalau sudah melemahkan dia, otomatis si bakteri tadi itu nggak bisa kerja ya, atau mungkin tidak bisa bekerja dengan tenang lagi. Jadi semua masalah di tubuh manusia ini dasar utamanya adalah ketakseimbangan. Salah satunya adalah ketakseimbangan mikroba atau bakteri dalam usus, yang itu disebabkan oleh karena ya pikiran ya, kemudian makanan-makanan, minuman-minuman, obat-obatan yang akhirnya mengganggu ya simbiotik atau mungkin kekuatan mereka tadi. Itu yang saya. Jadi saatnya ya, mungkin kalau boleh saya katakan, saatnya sekarang kita kembali ke probiotik ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti sayur, buah-buahan, mungkin madu ya, cairan probiotik seperti itu, atau makanan-makanan fermentasi ya, termasuk salah satunya TNP tadi. Itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dengan statement dari Ustaz. Pertanyaan yang pertama adalah, tadi Ustaz menjelaskan tentang resep pandan dan madu, Ustaz menjelaskan resepnya bagaimana. Terus kedua, ada teman kita yang baru sembuh dari Ustaz, di saat bulan puasa ini bagaimana cara mengkonsumsi makanan apa saja, Ustaz, yang harus dikonsumsi, dan dalam kondisi berpuasa bagaimana caranya, Ustaz? Ya kalau pandan madu tadi sebenarnya sih ya air panas aja sih, air panas, nanti air dispenser gitu ya, dimasukin pandan ya, dipotong-potong kecil gitu, dihancur-hancurin makin sehingga keluar aromanya, lalu masukin madu gitu aja sebenarnya ya, nggak ada, Kondisi air panas boleh saja madu? nggak apa-apa, karena kan kalau mendidih ya nggak boleh. Kalau air panas biasa nggak masalah ya. Kalau lagi panas juga kan sebenarnya nggak bisa diminum juga kan. Jadi kalau masukin pandan, dikasih madu seperti atau dikasih air panas tadi ya, juga kita minum kan nunggu hangat dulu, dan nanti setelah agak hangat baru madu dimasukin, karena tuh lagi panas juga nggak bisa diminum gitu loh. Itu. Pertanyaan kedua, jadi Ustaz, baru sakit tipes, apa yang layaknya dikonsumsi dan bagaimana cara mengkonsumsinya selama puasa? Ya rimpang-rimpangan ya, kayak kunyit, jahe ya, itu bisa Bapak Ibu konsumsi ya, karena memang mereka yang menguatkan imun kita. Jadi rimpang kayak jahe, kunyit, secang ya, temulawak kalau ada ya, atau serai ya, atau buah-buahan. Ya sebenarnya intinya adalah kuatkan pencernaan dengan cara apa? Ya sayuran, buah-buahan, probiotik, madu, kurma, habatus sauda, zaitun, kacang-kacangan, dan biji-bijian itulah yang menguatkan pencernaan kita. Jadi itulah yang kita mau atau mungkin kita asup selama Ramadan nanti ya. Jadi Ramadan itu menjadi cara mengkonsumsi gimana? Ya waktu-waktu yang kita bisa konsumsi lah, seperti sahur, mungkin berbuka ya, mungkin di sahur dan berbuka ibu bapak mungkin bisa bikin rimpang ya, misalkan kunyit campur jeruk nipis, campur madu ya, atau campur serai sedikit, itu diminum waktu berbuka atau sahur, itu juga menguatkan pencernaan. Atau mungkin air jahe lah, minimal air jahe sama madu, atau air jahe jeruk nipis, itu juga menguatkan pencernaan ya. Di samping makan buah dan sayur yang lain, itu insya Allah juga menguatkan seperti itu. Baik, Jazakallah khairan. Para jemaah, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi akhir dari istilah kita. Mohon maaf dengan keterbatasan waktu, kami tidak bisa memfasilitasi seluruh pertanyaan yang disampaikan, dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Jainul Akbar untuk memberikan pesan
mungkin Ustaz sebagai penutup untuk kita menyambut Ramadan dengan takbir imam. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Syahrul Ramadan al-unzila fil Quran. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan adalah bulan berbahagia. Bulan di mana kita merasakan kedamaian hati, ketentraman jiwa, yang itu semua tidak lain tidak bukan dengan cara kita mengurangi makanan ya. Jadi sudah saatnya kita menjadikan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan amal ibadah, menjadi bulan yang penuh dengan sodakoh, menjadi bulan yang penuh dengan tilawatul Quran, baca Quran, sholat malam, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan apapun yang makanan-makanan, minuman yang lain-lain itu hanya sekedar pelengkap sajalah. Jadi mari kita niatkan, kita ikhlaskan niat pada Allah agar menjadikan Ramadan kali ini menjadi bulan betul-betul yang membersihkan jiwa kita, membersihkan nafsu kita, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang tidak penting, tidak perlu, dan tidak bermanfaat, sehingga hati kita terisi dengan Allah, jiwa kita terisi dengan Allah, pikiran kita terisi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya la'alakum tattaqun, yang harapan besar kita lah goalnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita menjadi manusia yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ramadan itu menjadi bulan kita lebih sibuk dengan amal ibadah, bukan sibuk dengan makanan, bukan sibuk dengan minuman, tapi kita justru malah menjadikan makanan, minuman, apapun yang kita konsumsi itu kita berikan juga pada orang lain ya, dengan cara kita bersedekah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berikan contoh seperti itu. Jika di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sedekahnya beliau itu seperti angin yang berhembus, saking beliau sangat-sangat dermawan waktu Ramadan. Mari jadikan Ramadan sebagai bulan dermawan ya, bulan kita untuk lebih banyak memberi ya, bukan menerima. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.